barang siapa yang membaguskan wudunya, sholatul mar'i fi masjidi jama'atan, sholat seseorang berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di pasarnya atau di rumahnya. Bidna wa misrina, yaitu antara bilangan 26, 27, 28, 29, yaitu berlipat ganda dibandingkan sholat sendiri. Lantas barang siapa yang membaguskan sholat, membaguskan wudunya di rumahnya, lantas kemudian ia berjalan menuju ke masjid, tidak ada tujuan kecuali dia sholat, maka langkah kakinya yang sebelah kanan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kaki kirinya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di dalam hadis itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Sehingga tatkala kemudian manusia tidak melakukan dosa besar, kemudian dia memiliki dosa-dosa kecil terhapus dengan amal-amal soleh yang lainnya, atau dia langsung memohon ampun kepada Allah, orang yang seperti ini tatkala mendirikan sholat memungkinkan hatinya hadir ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ulama-ulama di zaman dulu. Artinya seperti ini, semakin Anda jarang melakukan dosa, maka sangat menentukan terhadap permasalahan hatinya hadir di dalam sholat apa tidak. Kemudian berikutnya, tadi yang ketiga ya, dan yang pertama banyak istighfar, yang kedua kemudian senantiasa dalam keadaan hati itu bertobat, yang ketiga senantiasa hati dalam keadaan hati yang selamat atau hati yang tenang atau hati salim. Kemudian yang berikutnya, bi aksari dunungi, banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya kalau banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadikan manusia hatinya lembut, sehingga memicu tatkala nanti di dalam sholat panjenengan akan bisa merasakan hatinya hadir. Bukti contoh, ini bukti contoh ya, padahal nangisnya ini nangis biasa, bukan kategori nangis yang seakan-akan macam-macam, atau bukan terkait masalah nangis karena Allah. Suatu saat anak perempuan suami istri padu kami bojone. Begitu padu rame sampai sing wedon nangis. Begitu nangis, begitu dia sholat, sama hatinya juga hadir. Malah kadang-kadang manusia tatkala kemudian mengalami kepiluan, kesedihan yang seharusnya kemudian meneteskan air mata, bayangannya cepat-cepat kepengin sholat. Kan iya kan? Karena biasanya wong sing sedih, akeh kesedihannya, akeh kepiluannya, selak kepengin sholat. Seakan-akan selak kepengin wadul Allah. Ki nek jiwa sing apik, nek jiwa sing apik yang melayune mengliane. Di jiwa sing apik yang melayune mung sholat. Iya kan iki gitu. Sehingga tatkala kemudian kita mendirikan sholat, karena di luar banyaknya menangis kepada Allah, sehingga memicu manusia kemudian hatinya hadir. Mulane kita dituntut di luar sholat untuk banyak-banyak, yaitu senantiasa menangis kepada Allah, karena akan menjadikan hatinya hadir di dalam sholat. Wah, ini menangis kepada Allah. Dan berikutnya adalah yaitu la ya'malu al-kabirata, tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kan banyak ya, bisa bentuknya adalah memburu, durhaka kepada orang tua, sampai durhaka ke orang tua, wah bakal kemudian sholatnya hadir hatinya. Sampai suatu saat kan bisa papaknya kami biungnya padu terus digawa sholat, itu berarti negara badir. Coba kenapa dia lepas berbuat dosa besar,
malah nang wong tuane disupapani TV. Oh, bisa sholatnya tak rajin ya, jengking ambil wong tuane nepol. Kebel khusus coba. Bagaimana kemudian dia akan menghadirkan hati di dalam sholat jika kemudian dia kasar, berani kepada orang tua. Sehingga dalam kitab ini disebutkan tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak melakukan dosa besar diantaranya berani kepada orang tua atau yang lain-lain. Atau mungkin sholat sing wonge sholatnya belum meninggalkan sholat kan dosa besar. Dheweke sholat subuh ora sholat, duhur sholat. Jangan harap nek mau subuh ora sholat, duhur ke sholat, hatinya hadir. Bisa hadir kalau tobat. Kalau tobat baru bisa hadir. Wong sholatnya belum makon gara busuk kepriwe. Anak mending anu wis ora biasa sholat, mending sholat mergariku kepriwe jajal. Aku ingin dicak wong bolu, wong pitu sholat kabeh. Aku sudah miriku milih sholat. Kira-kira orang seperti itu sholatnya hatinya hadir enggak? Ya enggak. Karena memang pada permasalahan dia melakukan dosa besar sebelumnya itu terkait masalah meninggalkan sholat. Bisa dia itu khusyuk jika kemudian dia sholat dalam keadaan taubat. Ya Allah, aku surat bakal bilin mening sholat mau tak tinggalan aku ya Allah. Kita boleh jadi mungkin seperti itu. Tatkala kemudian kita melihat fenomena orang mendirikan sholat tapi tidak ada khusyuk di dalamnya. Atau mungkin yang namanya dosa riba atau dosa yang sifatnya dosa-dosa besar. Jika kemudian dia melakukan dosa-dosa kecil, maka hapuslah dengan perbuatan baik. Sampai kalau satu saat kemudian berbuat dosa-dosa kecil, maka cepat-cepat disuruh untuk memohon ampun kepada Allah atau hapus segera dengan melakukan amal soleh yang lainnya. Karena ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan dosa, yaitu dengan amal soleh yang dilakukan. Contohnya di dalam hadis Nabi, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian semuanya itu berada. Maka kemudian beramallah dengan amal soleh. Karena sungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Maksud dari dosa-dosa yang dihapus dengan amal soleh di sini adalah dosa-dosa kecil. Dalam konteks hadis yang lain, barang siapa yang membaguskan wudunya, sholatul mar'i fi masjidi jama'atan, sholat seseorang berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di pasarnya atau di rumahnya. Bidna wa misrina, yaitu antara bilangan 26, 27, 28, 29, yaitu berlipat ganda dibandingkan sholat sendiri. Lantas barang siapa yang membaguskan sholat, membaguskan wudhunya di rumahnya, lantas kemudian ia berjalan menuju ke masjid tidak ada tujuan kecuali dia sholat, maka langkah kakinya yang sebelah kanan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kaki kirinya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di dalam hadis itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Sehingga tatkala kemudian manusia tidak melakukan dosa besar, kemudian dia memiliki dosa-dosa kecil terhapus dengan amal-amal soleh yang lainnya, atau dia langsung memohon ampun kepada Allah, orang yang seperti ini tatkala mendirikan sholat memungkinkan hatinya hadir ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ulama-ulama di zaman dulu. Artinya seperti ini, semakin Anda jarang melakukan dosa, maka sangat menentukan terhadap permasalahan hatinya hadir di dalam sholat apa tidak. Termasuk di antara di dalamnya adalah sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Mujahid, yaitu menjaga pandangan. Di antaranya itu. Dan insya Allah bab terkait masalah ini selesai, terkait masalah khusyuk di dalam sholat dalam pandangan ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendirikan sholat dalam keadaan betul-betul hatinya hadir, khusyuk,
sehingga kemudian Allah menerima amalan ibadah sholat kita. Karena sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung, boleh jadi mungkin sholat yang selama ini kita lakukan hanya kapasitasnya menggugurkan kewajiban, tidak mendatangkan pahala. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada khusyuk, tidak ada hadir hati di dalam sholat tatkala kemudian kita mendirikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Tafadhol. Nggih, mau ngobrol. Tapi kan ada yang memperlakukan suara ya. Iya. Kalau imam itu, ini kan konteksnya kalau melirihkan suara ini untuk sholat farid, artinya untuk sholat munfarid, sholat sendiri itu. Tapi kalau untuk sholat jamaah kan terangkai oleh hukum fikih bahwa jika memang untuk sholat jahar, imam ya disuruh untuk mengeraskan suaranya. Berarti itu bukan kategori yang disebutkan oleh perkataan itu mujahid, karena mujahid ketika menyebutkan di antara khusyuk di dalam sholat adalah melembutkan suara ini untuk sholat sendiri. Artinya nek dewek lagi sholat sunnah atau mungkin sholat di rumah, paling tidak bacaan yang kita baca tidak kedengaran oleh yang lain. Atau kita sebagai makmum kemudian kita kan membacakan imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum ikut membaca Fatihah? Ini kan terbagi-bagi pendapatnya. Ada ulama yang berpendapat tetap harus membaca Al-Fatihah. Bagi Anda yang berkeyakinan di belakang imam membaca Al-Fatihah, maka panjenengan tatkala membaca Al-Fatihah pada posisi sholat berjamaah, jenengan paling tidak membaca Al-Fatihahnya termasuk khusyuk diantaranya tidak terdengar oleh yang sebelah kanan, oleh yang sebelah kiri. Sementara kan nuju-nuju yang direk krungu ya, ono sing alhamdulillah pengalaman dan gitu ya, sampai dijawab oleh Dolin, amin. Itu maksudnya gitu, artinya memang seperti itu. Kecuali ada seseorang yang memang notabene dia latah. Karena di Masjid Sidayu itu ada seorang yang memang dia itu tidak bisa, kecuali dia memang keras suaranya. Sehingga panjenengan kalau sholat di sebelah dia, jenengan jangan kaget, karena dia tidak bisa memelankan suara dari sananya memang. Iya, kalau dia yang bersuara, dia kalau membaca semua mulai dari Allah Akbar sampai terakhir keras terus. Sehingga Anda tatkala ada di sebelahnya, bagi yang Anda tidak tahu kaget. Karena seru, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maning mandan gagap maning. Alhamdulillah gitu. Jadi jenengan memungkinkan yang ada di sebelahnya itu terganggu. Makanya saya dulu pun pernah tanya sama jamaah Sidayu, itu gimana sih kalau sholat kok suaranya seperti ini, seperti itu. Oh, terus katanya orang Sidayu itu karena permasalahan dia memang bisanya seperti itu. Kalau dia di batin dan diri tidak bisa, gitu. Oh, ya. Akhirnya orang-orang menyadari. Cuma bagi Anda yang belum pernah, jenengan kaget, apa mungkin kalau lagi atahiyatulillah, atahiyatulillah, washolawatu, kayak itu terus sampai terakhir gitu loh. Kita dengar yang ada di sebelahnya, mbok sing dikhawatirna kan mbok sampean semaul asolatu, gitu maksudnya. Jadi konteksnya seperti itu. Kecuali kalau yang kayak gitu ya, itu kan udur syar'i artinya diperbolehkan karena memang dia tidak bisa. Gitu. Cekap nih. Oke, pada mengendi ya, wong apa keselen berlomba Agustusan apa kepriwe ya, Bu? Oh. Iya. Kenapa turu? Oh, banyak ya. Pasal kayak dongengin malah turu. Yang sing bantal. Nah, timu berhada majelis ta'lim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setu, masuk.